Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam Pindah Kanan Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah ke berapa nih kita? 258. 258. Itu bukan episode ya, jam. Masya Allah, 255 jam. Dikit kalau zaman. Iya, kita kedatangan tamu nih yang kemarin ya. Tentang apa? Tentang anak berkebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus ABK ya, bukan anak buah kapal. Tapi yang serunya apa? Apa tuh? Habib ini loh. Oh iya, jarang-jarang Habib. Jangan sampai ketinggalan ini Habibnya. Biasa mah Habib ngomongin maulidan, tahlilan. Ya, tapi ini spesial ya. Spesial ini. Untuk kedokteran atau bidang kesehatan gitu ya. Allah. Ya udah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda potong langsung tadi. Gimana nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Aku berdua nih gimana kabarnya nih? Makan itu, alhamdulillah. Anda tanya duluan sebelum ditanya balik. Iya. Jadi kemarin kan kita udah sempat sedikit ya mengenal tentang beliau ini, tentang bagaimana tentang pengobatan anak berkebutuhan khusus, ya, terapinya. Tapi sebenarnya lebih konkret lagi ya, atau lebih luas lagi tuh, misalkan Habib ini sebenarnya di bidang apa gitu maksudnya? Ini dipanggil Habib ya, nanti anak takutnya Rabita datang ini ya. Robito Alawiyah. Ya jangan dites dulu, jadi tes DNA-nya, ntar lagi belakangan. Iya, kalau anak sendiri memang lebih fokus kan concernnya itu ke anak autis. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang datang juga ada yang lain ya, seperti ada yang konseling pranikah, konseling pernikahan dan semacam, ada yang datang seperti itu. Ya kan pada ruang juga anak kuliah di psikologi Islam. Oh, ngambil psikologi. Iya. Wah, seru ini nih psikolog nih. Tapi fokus utama adalah anak autis. Fokus utama. Kalau psikolog tuh berarti dia bisa, wah ini orangnya kayak gini nih, ini orangnya kayak gini nih. Biasa kan kayak gitu ya. Apa tuh Bang? Nerawang apa? Iya, nerawang. Wah, ini orangnya pelit tapi lagi. Tapi kita mah keilmuan ini mah ya, bukan terawang asal. Bener nggak tuh kayak gitu? Enggak sebenarnya sih. Enggak ya. Karena psikolog itu ya, ilmu kejiwaan itu kita mengetahui keadaan seseorang itu setelah interaksi. Gitu. Mengenal, mengetahui. Iya. Makanya kenapa ketika kita datang ke psikolog kan itu kan banyak pertanyaan yang diajukan untuk mengenal. Jadi tahu karakter seseorang itu setelah dia ya mengisi pertanyaan tersebut. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia duduk diam, tiba-tiba dia bilang, wah kamu begini itu dukun. Dan kebiasaan yang dia tebak itu adalah kebiasaan umum. Oh gitu. Kebiasaan. Ya kan misalkan gini, ini anak lagi lari-lari ini, anak ini kayaknya periang gitu. Ya kan keumuman anak-anak itu periang gitu. Betul juga sih. Betul. Karena kebanyakan anak-anak emang dia suka lari-lari, main-main gitu. Main-main bener. Pantesan. Aneh kalau ke dokter banyak nanyanya. Aneh pikir kalau lagi sakitnya, dokter nanya mulu, udah kayak wartawan orang lagi punya. Biasanya dokter suka nanya begini. Misalkan ya, ente datang ke dokter sakit perut gitu. Iya. Perut nih. Kamu suka sakit perutnya ya? Gak suka gitu. Kalau suka lanjutin aja. Udah mati aja gitu. Jawabannya kayak gitu. Makanya Anda bilang kakak suka. Terus gimana tuh? Tentang dari psikolog itu sendiri kan pasti dong mempelajari ilmu tentang kemanusiaan atau manusia. Gitu ya. Lebih ke gimana ya? Bagaimana seseorang itu menyikapi diri sendiri. Pada dasarnya seperti itu. Seperti gini. Kan dari penyakit kejiwaan itu bukan hanya gila kan, ada kayak bipolar, terus ada OCD kompleks kan, yang sesuatu yang berlebihan sampai dia itu memegang sesuatu yang kotor itu seolah-olah menjadi penyakit seperti itu. Kebanyakan yang seperti itu ya untuk dibahas itu. Maka dari itu di dalam psikologi Islam itu dijelaskan sebabnya apa, karenanya apa, terus kita larinya kemana? Kayak misalkan bipolar itu kan pengaruh emosi yang tidak stabil. Tapi sebenarnya itu dia normal nggak sih?
ya secara sosial dia tidak normal, makanya disebut gangguan kejiwaan. Nah, maksudnya pada saat dia lahir, itu sebenarnya kondisinya dia tuh normal, baru setelah udah dia punya permasalahan baru terjadi atau emang bisa jadi ada juga genetik kayak bipolar, itu juga ada DNA disebabkan oleh DNA genetik atau disebabkan oleh lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi untuk membentuk orang tersebut menjadi bipolar. Benar. Kebanyakan begini. Kebanyakan orang tua melihat anak itu, yang obsesi orang tua adalah dia harus belajar, harus pintar. Terus betul. Dipaksakan anak itu belajar bukan porsinya lagi. Berarti harus pinter akademis ya? Harus pintar akademis. Pulang les bahasa Arab, bahasa Inggris, pulang les bahasa Inggris, matematika. Nah, kejenuhan itu menyebabkan si anak itu mengalami gangguan karena tekanan. Intinya gitu. Bang, ngomong tentang psikologis, ada yang lagi viral kan? Oh iya. Ceritain bang. Kemarin itu yang viral tuh. UI dari Fakultas Psikologi ya. Masya Allah. Ini Fakultas Psikologi UI dukung Boti. Ya Allah. Bilang menyatakan bahwa LGBT itu bukan merupakan penyimpangan. Gimana tuh? Kalau merujuk ya sebenarnya, Boti itu ada juga pembahasan Boti itu di psikologi itu sebenarnya itu udah kompleks sebenarnya. Cuman karena psikologi umum itu yang dianut sekarang itu kan kebanyakan psikologi dari Eropa. Nah, salah satunya mereka mengeluarkan, salah satu dari mereka itu, asosiasi mereka itu seperti APA itu atau APA itu American Psychiatric Association, itu ikatan psikiater Amerika. Gitu. Komunitas maksudnya. Komunitas. Mereka mengeluarkan bahwa orang-orang LGBT ini bukan penyakit kejiwaan, jadi mereka mengeluarkan dari penyakit kejiwaan. Jadi itu kan lebih ke pilihan. Berarti hak asasi manusia. Jatuhnya ke hak asasi manusia. Bukan penyakit kejiwaan menurut mereka. Karena apa? Selama mereka melihat selama penelitian mereka, riset mereka melihat hubungan sosial mereka dengan lingkungan itu aman-aman kan, nggak seperti bipolar tadi. Kadang-kadang dia lagi itu, akhirnya dia tiba-tiba bisa jadi nangis. Nah kan orang-orang LGBT itu kan tidak terkait dengan yang seperti itu sebenarnya. Kalau nggak jadi penyakit mah repot juga ya bang. Kayak orang misalkan nguntit ya. Nah tapi di-cut dulu di situ. Itu kan baru dari APA. Nah dalam pandangan Islam nggak seperti itu. Nafsu kita itu terikat dengan jiwa kita. Nafsu terikat dengan jiwa kita. Nah, apa yang menyebabkan seseorang bisa jadi boti atau jadi gay? Nggak ada dari DNA itu. Mana ada genetik itu? Berarti nggak ada hubungannya dengan keturunan. Misalkan bapaknya ini agak kemayu-kemayuan, belum tentu anaknya. Belum tentu bapaknya kemayu, anaknya kekar kan? Oh iya. Iya. Tapi yang kemayu-kemayu biasanya kekar. Itu mah beda. Terbentuk makanya dari lingkungan tadi. Terbentuk dari lingkungan. Menarik juga soalnya tadi yang kirain terbentuk perutnya. Six pack apa one pack? Nah, itu kalau di dalam Islam boti ini atau LGBT ini itu memang terkait dengan kejiwaan. Salah satunya ketika seseorang mempunyai fantasi ya yang berlebihan itu mengarah ke sana. Itu contohnya fantasi terhadap seksologi kan. Nah, itu akan tercetak di otak dan ketika tercetak menjadi obsesi. Nah, obsesi yang berlebihan jadi menjadi penyimpangan perilaku. Berarti kayak ini ya termasuk imajinasi gitu. Imajinasi. Berarti bisa jadi itu penyebabnya sering nonton video bokep kali. Banyak itu. Makanya Bang berhenti. Berhenti di mana? Siapa yang terus ngapain di lampu merah berhenti? Udah lampu hijau jalan, ditinggalin. Iya. Benar. Iya. Lama-lama ada baik. Gila hijau datang jalan ditinggalin. Nah, cuma anak-anaknya kelas UI ya, itu bisa sampai berpikir untuk menormalisasi ini bahaya. Tapi itu yang viral sebenarnya dia atas nama UI atau memang itu dari semua penguji
dari kedokteran atau laboratorium UI sebenarnya? Itu kan komunitas psikolog, yaitu fakultas itulah. Oh, cuma fakultas psikolog Iya, aja. fakultas itu aja berarti. Iya. Berarti nggak semuanya sebenarnya mah ya. Enggak. UI sendiri mengeluarkan surat pernyataan kan bahwa mereka berlepas dari pernyataan itu. UI tidak aktivitas akademik secara UI itu enggak. Oh, sebenarnya bukannya UI, itu mereka komunitas mereka aja berarti ya. Iya. Tapi kan bawa-bawa nama UI nih, Ya masalahnya. biasa, biar kelihatan aja kali. Kelihatan keren. Iya. UI nih gue nih. UIA. Itu sebenarnya sebelum ini kan kalau kita melihat sejarahnya kaum Boti ya, kaum Nabilut. Lut. Nah, kaum Nabilut itu enggak ada gay dan lesbi. Oh, berarti biseksual. Biseksual. Berarti Maksudnya gimana? Berarti kaum Nabilut itu sejarahnya suka sama perempuan juga, suka sama laki-laki juga begitu. Benar. Oh, di masa itu. Nah, berarti dia jadi boti padahal dia udah punya istri, udah punya anak gitu. Benar. Kalau Boti mah Bang, kayaknya laki yang menyerupai wanita dan terjadi. Nah, tapi kan dan ceritanya kalau Boti itu kan nggak tertarik sama lawan jenis, dia tertarik sesama jenis. Oh. Nah, sedangkan Waria berarti ya. ya seperti waria. Tapi kan kalau misalkan kita membuka sejarah itu, kalau untuk kisah Sodom itu, kaum Nabi Lut itu masih suka dengan perempuan. Sampai Nabi Lut itu menawarkan putrinya untuk dinikahin agar menyelamatkan tamu yang datang. Oh, iya. Nah, tapi bukan semata-mata Nabi Lut ketika menawarkan itu tanpa kan mereka nggak suka perempuan, jadi saya tawarkan perempuan aja. Enggak, karena Nabi Lut tahu mereka masih suka perempuan. Buktinya mereka masih punya anak, masih punya istri. Ada penjelasannya begitu ya. Benar. Nah, makanya ini juga hal baru ya, kenapa ada gay dan lesbi yang akhirnya mereka tidak menyukai lawan jenis. Ini jatuhnya ke trauma. Ada teori malah terjadi trauma. Maka dalam Islam ya, coba antum sebutkan hadisnya. Oh iya. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Allah itu melaknat, melaknat kaum Nabi Lut. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali. Berarti kan ini sebuah penegasan. Bahwa Allah itu melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi suka sama lawan jenis, suka juga sama sesama jenis. Berarti itu mah sebenarnya udah gamblang banget ya, udah jelas, nggak ada lagi sebenarnya perdebatan gitu ya. Emang Islam itu dari sendiri itu udah melarang. Melaknat itu kan berarti rahmatnya itu, kasih sayang Allah itu dicabut. Jadi udah nggak ada kasih sayang. Benci ya, udah benci gitu. Tapi kalau ditarik ke psikologi sosial, ini penyimpangan. Karena secara sosial dan moral, ini kan bukan keumuman manusia seperti ini. Iya sih benar. Iya, anjing aja. Jangan kesini ngomong anjing ya. Lu dapat anjing aja suka sama yang lawan jenis. Iya sih, betul. Nah, anjing-anjingnya anjing jantan lebih suka anjing betina daripada anjing jantan. Tapi tahu nggak Bang? Apa tuh? Jadi yang salah satu rame di kalangan nasional gitu ya, itu sebenarnya rancangan undang-undangnya yang dibahas. Malah bukan ke arah situ. Undang-undang yang dibahas tuh kayak ibaratnya LGBT itu pemusnah massal, gimana? Pemusnah generasi atau pokoknya jadi kayak ke undang-undang peperangan gitu masuknya. Tapi itu sudah kemarin ada bahasan bahwa itu tuh nggak masuk sebenarnya, nggak masuk ke situ. Tapi banyak loh terjadi di beberapa negara ini ya, kalau yang tahu nih ya. Nah itu kemarin yang viral Venezuela ya. Iya habis ya, habis kagak ada orang. Ada demo, kagak ada orang. Demo apa namanya? Demo festival. Iya, bukan demo, festival. Dia tahu nih, tahu. Festival LGBT kan. Gak lama rame tuh. Udah gempa bumi. Langsung diturunin ya. Iya, tuh jadi nantang. Sebenarnya kita bukannya apa ya? Bukan nggak mau usir gitu ya. Lah, kita kebagian. Iya. Kebagian. Benar. Aja soalnya kaum Boti bilang, emang apa sih? Kita kan gak ngurugin orang lain. Kita kan gak ngerepotin kalian gitu. Kalau azab Allah turun, emang lo doang yang kena. Kena kita semua. Sekitarnya juga kena. Iya. Makanya Anda sendiri ya, kalaupun melihat fenomena Boti ini terus dikeluarkan dari sisi psikologi itu kurang berkenan. Karena apa? Dia tetap terkait. Kalau Islam kan nafsu itu terkait.
dengan jiwa. Kenapa ini yang terjadi ini di Indonesia ya khususnya itu ini hampir sama cerita kayak kaum Lut. Kalau kita lihat tahapannya itu pertama terjadi isfar, berlebihan. Berlebihan dalam sesuatu, mendapat kemakmuran yang berlebihan, kejenuhan, terus dia berfantasi mencari sesuatu yang berbeda. Tahapan kedua adalah perubahan individu. Dari tadi dia tidak menyimpang menjadi menyimpang, perubahan individu kan, dari dia misalnya baik-baik aja normal jadi boti gitu. Ketika dia bilang kayaknya saya kalau dandai perempuan ini cantik, akhirnya perubahan individu. Yang ketiga normalisasi. Ini kan yang mulai didengungkan ini sebenarnya mau normalisasi. Dia mau menganggap bahwa itu biasa aja. Saya melihat itu mengeluarkan statement itu bukan UI ya, maksudnya dari komunitas tersebut. Fakultas psikologi itu bahwa ini kan mau menormalisasi dengan alasan mereka kan punya hak hidup. Kita tidak bicara hak hidup kan, kita hanya berbicara ini penyimpangan sosial dan moral. Kalau ngomongin hidup mah ya nggak ada hubungannya ya. Nah kaum Lut kan seperti itu dulu, mereka menormalisasi kebiasaan mereka, akhirnya mereka melakukan di majelis-majelis umum. Tidak takut lagi kan? Berarti begini nih, ini kalau rinci ini ya. Berarti ada teguran, terus ada suatu hal yang berlebih, baru ketiganya azab. Ini udah yang kedua nih. Ini kita yang udah kedua. Ini ketiganya gimana ini? Ketiganya ini tenggelamin ya Pak. Yang ada takutnya ada festival tuh kayak di lain itu. Benar nggak waktu kasus yang di Bogor, pesta? Yang mana tuh? Agak pesta sini, pesta gay di Bandung, Bogor, dan yang rata-rata yang tertangkap itu di hotel itu ya. Yang rata-rata yang tertangkap itu udah punya istri, udah pernah direhab. Nah, makanya kan dalam Islam itu ada satu hadis Rasulullah itu pelaku dan korban harus dibunuh. Nah, jadi hadisnya itu dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Jadi barang siapa yang kalian temui melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh pelaku dan objeknya. Jadi si botinya sama si pasangannya. Supaya nggak nular. Nah, itu. Tapi begini ya, ngomongin kayak gitu ya. Pernah nggak sih ngeliat di jalan-jalan? Ini kan kayak udah mau 17-an nih ya. Ada yang suka cerita itu ya. Itu laki-laki bocah pakaian baju daster. Pakai maafnya yang itu tuh 17-an juga. Justru itu maksudnya kita ngerinya. Kan tadi dibilang ya kan, normalisasi itu. Bapak pakai daster yang main bola. Jangan dah ya, jangan. Itu padahal kan udah ada larangan, janganlah kalian berpakaian seperti laki-laki, perempuan dan perempuan jangan berpakaian seperti laki-laki. Kasih tahu lah ya, pokoknya. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Tuh, jangan pakai kayak gitu. Sebenarnya itu semua yang ada di Al-Quran kalau dikaitkan, kalau kita baca itu memang semua baik bagi jiwa, baik bagi psikologi. Kenapa Islam itu kan ada tahapan dalam mendidik, mengatur tahapan dalam mendidik. Itu ada psikologinya sendiri. Kapan umur anak harus dengan ayahnya, kapan umur anak dengan ibunya. Tujuannya ketika anak laki-laki itu dengan ayahnya, dia itu lebih maskulin. Lebih maskulin. Nah, ketika dia misalkan didikannya terus sama ibunya atau main dengan perempuan atau kakaknya, mau nggak mau dia akan tulang lunak ya, lebih ke soft gitu. Jadi dia bukan lagi lembut, bukan bersikap lembut, tapi dianya berperangai seperti perempuan. Karena itu terpengaruh dengan psikologinya. Sama yang kayak tadi cerita, kenapa dalam Islam itu salah satu si pelaku dan si korban itu harus gitu kan? Itu karena si korban akan jadi pelaku. Karena sesuatu yang tertanam ke otak akan direkam terus. Jadi dia akan mendapat, maaf ya, ini mungkin agak cenderung ke arah itu, tapi ini harus dibahas. Kenapa? Dia akan cenderung mendapatkan seks dengan cara seperti itu. Jadi kebutuhannya dia jadi kayak gitu. Jadi kayak mata rantai ya, korban nanti jadi pelaku. Pelaku nanti nyari korban lagi. Ketika dapat korban ini jadi pelaku lagi, nyari korban yang lain. Serem juga ya. Makanya salah satu yang harus diputuskan adalah dengan seperti itu.
Mendingan mah dicap aja ya, stempel ya, udah ketahuan. Benar. Oke nih, alhamdulillah ya, kita tadi sedikit lah membahas tentang apa sih hubungannya tentang dari anak berkebutuhan khusus, psikolog, terus sampai ke ranahnya penyimpangan dalam seksualitas atau LGBT lah sebutannya gitu. Nah dari sini sedikit kita ambil kesimpulannya Bang ya. Bagaimana Bang kesimpulannya Bang? Jadi kesimpulannya, serendah-rendahnya mata kaki, lebih rendah lagi yang jadi boti. Benar. Kami menghargai perbedaan, tapi tidak dengan penyimpangan. Penyimpangan, no penyimpangan. Oke, sekian dari kami, Pindah Kanan Channel. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.